Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Yang diberkati Tuhan di pagi hari ini, kita puji syukur kepada Tuhan karena perkenannya kita boleh ada sebagaimana ada dalam santapan rohani pagi ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur di pagi hari ini karena perkenan Tuhan. Di dalamnya kami ada sebagaimana ada dalam hidup ini. Ya Tuhan, Engkau mengetahui maksud hati kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkan. Kuasailah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus dan ampunilah kami. Kami bersyukur karena hari ini hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, bacaan firman Tuhan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Sabda Tuhan demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Saudara-saudara, terpujilah Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini tema kita cinta Tuhan dan cinta diri. Dua hal yang kontradiksi dalam hidup kita. Sementara kita mencintai Tuhan, di sisi lain kita mencintai diri. Inilah satu perkara yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus. Akan ada waktunya manusia bersikap demikian. Saudara-saudara, sikap cinta diri yang berlebihan telah nampak sejak peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Karena lebih mementingkan diri sendiri daripada penciptanya, artinya Tuhan. Maka manusia jatuh ke dalam dosa. Situasi ini digambarkan dengan ungkapan cinta diri. Dalam arti yang berlebihan adalah akar kejahatan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan menyampaikan kepada kita pagi ini, mengajak kita untuk memahami dan mengetahui bahwa akan ada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar digambarkan adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tanda-tandanya mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang,
tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu diri daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah saudara-saudara, inilah yang dimaksud dengan masa-masa yang sukar akan terjadi dalam hidup manusia. Bahkan hari ini pun juga terjadi. Hari-hari yang kita lalui terjadi peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh firman Allah di dalam bacaan kita dari Paulus kepada Timotius. Nah saudara-saudara, inilah yang dimaksud cinta diri. Lebih mementingkan diri sendiri daripada kehendak Tuhan. Oleh karena itu Paulus menasihati, menyoroti, sekaligus mengingatkan Timotius, termasuk semua orang percaya, untuk tetap teguh dalam posisinya sebagai orang yang telah ditebus oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kita bertanya, apakah cinta diri tidak diperolehkan dalam kekristenan? Tentu bukan itu yang dimaksud kitab suci. Mencintai diri sendiri lebih dari mencintai Tuhan, itulah yang menjadi masalah. Mencintai diri sendiri lebih daripada Tuhan, itu juga dosa. Cinta diri yang benar adalah cinta diri yang mau dibangun berdasarkan cinta kepada Tuhan. Jika Tuhan mencintai semua orang, maka wajib hukumnya bagi saya, bagi kita, untuk hidup dalam cinta Tuhan yang mencintai semua orang. Jadi saudara-saudara, cinta kepada Tuhan harus nyata, meluluhkan cinta kita atas diri kita. Artinya cinta kepada Tuhan itu lebih utama, yang pertama dari diri kita sendiri. Karena kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan. Untuk hidup dalam cinta Tuhan yang mencintai semua orang, inilah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Hubungan yang menjadi dasar kehidupan Kristen adalah kasih, mencintai sesama, mengasihi Tuhan. Bagaimana jika yang terjadi seperti yang dikatakan dalam bacaan kita, akan ada masa-masa seperti orang tidak lagi mencintai semua. Orang lebih mencintai dirinya sendiri. Tidak segan mencelakakan orang lain. Saudara-saudara, karena itu cinta diri lebih besar daripada cinta Tuhan akan membawa malapetaka bagi kita. Bagi orang percaya khususnya. Nah saudara-saudara yang besar, bagaimana dengan kita? Apakah cinta kepada Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita? Dan ini penting untuk kita renungkan. Pertanyaan ini, apakah cinta kepada Tuhan masih menjadi dasar dalam kehidupan kita? Karena itu Paulus mengingatkan akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu dikatakan di sini adalah mencintai uang, membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pembitnah dari ayat 2 sampai pada ayat yang kelima. Nah saudara-saudara yang kekasih, akhirnya tidak lain adalah kita cinta Tuhan melebihi dari diri kita sendiri. Itu penting sekali. Renungkanlah cinta Tuhan, berarti hiduplah di dalamnya, supaya kita jangan terkukung oleh kejahatan. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita hidup dalam kebenaran, yakni cinta Tuhan
melebihi cinta untuk diri sendiri. Artinya, cinta Tuhan adalah yang utama dan pertama dari seluruh hidup kita. Hubungan dengan Tuhan harus terjaga dengan baik, benar di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang bergumul dalam pekerjaan, saudara-saudara dalam sakit penyakit, saudara-saudara dalam pendidikan, saudara-saudara dalam bergumul meraih berkat Tuhan. Mari kita menyatakan itu dalam doa kita pagi ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan seluruh kehidupan kami. Benar Tuhan, kami mencintai Engkau melebihi dari diri kami sendiri. Karena itu kami mohon tuntunlah diri kami agar kami tidak masuk dalam golongan-golongan orang yang mencintai diri sendiri. Tolonglah kami Tuhan dalam segala pergumulan. Bagi saudara-saudara kami hamba berdoa yang bergumul berbagai macam penyakit datang kepadamu pagi ini membawa pergumulannya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuhkanlah mereka. Pulihkan mereka, tahirkan mereka. Ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga pergumulan dalam pekerjaan. Tuhan tolong mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa pendidikan dan pertumbuhan anak-anak. Tuhan, beri kesempatan mereka untuk meraih apa yang mereka harapkan. Sehingga melalui pengetahuan itu mereka menjadi takut akan Tuhan. Ya Tuhan, diarahkan kami dalam segala aktivitas hari ini. Kami percaya Tuhan mau tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami dapat menikmati hidup sepanjang hari ini. Hanya dalam nama Yesus. Ampunilah dosa kami, Tuhan. Dan terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.